Dan selanjutnya kepada Bapak dan Ibu yang masih memiliki kelonggaran waktunya, saya ingin sekali mengajak Bapak dan Ibu untuk mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Hashim Adnan, dan alhamdulillah beliau telah hadir kini bersama-sama kita di dalam forum ngaji bareng online ini. Dan Bapak dan Ibu, saya baru 2 kali berjumpa dengan beliau ini dalam acara pengajian yang dilaksanakan pada perusahaan PT Alien yang dipimpin oleh Ananda Hardi. Dan saya sangat terkesan atas metodologi dakwah beliau di dalam menyampaikan pesan-pesan terutama kepada generasi milenial, sehingga mereka sangat senang sekali mengikuti tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Hashim ini. Dan alhamdulillah sama-sama kita menyapa beliau kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, berjumpa kita pada pagi hari ini Ustadz, pertama kali dalam media Zoom ini Alhamdulillah. Ustadz. Ustadz, kita masih bersama-sama pada pagi hari ini dengan 473 peserta. Sebagian sudah meninggalkan forum ini untuk melaksanakan tugas dan amanahnya. Dan sebagaimana yang telah saya sampaikan Ustadz, forum ini siogianya sampai dengan jam 8 setiap harinya. Diisi juga dengan tanya jawab, namun sesuai informasi yang saya terima dari Ustadz tadi malam bahwa betapa singkatnya waktu yang Ustadz bisa sediakan berada dalam forum ini, kami berikan keleluasaan sepenuhnya kepada Ustadz. Pada saat Ustadz memang sudah harus meninggalkan forum ini, insya Allah kami bersama seluruh jamaah akan dengan senang hati dan keikhlasan melepas Ustadz nantinya. Dan menghemat waktu, kami persilakan Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya pada pagi hari ini. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala man la nabiyyam ba'dah amma ba'du. Bapak Ibu semua jamaah, rekan-rekan yang semoga pagi yang berkah ini selalu dalam lindungan Allah, selalu mendapatkan kekuatan, keistiqomahan dalam beribadah, dan yang terpenting juga semoga semua ibadah yang sudah kita kerjakan dan yang kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca suratul Fatihah. Semoga dengan berkahnya suratul Fatihah, Allah berikan kemudahan kita untuk menerima ilmu agama. Al-Hadhihiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang barangkali ingin persiapkan catatannya dipersiapkan, dan barangkali juga dipersiapkan Quran terjemahnya, silakan dipersiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah berikan kemudahan kita semua untuk menerima ilmu agama. Yang kita bahas pada pagi ini berkaitan dengan alam akhirat pertama. Saya ulangi, yang kita bahas pagi ini insya Allah adalah alam akhirat yang pertama. Dalam keyakinan kita orang beriman, alam akhirat pertama itu adanya di mana? Yang punya catatan silakan dipersiapkan. Rawahu at-Tirmidzi. Jadi hadis ini saya dapatkan dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis rawahu At-Tirmidzi, Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu. Wa in lam yanju fama ba'dahu asyaddu minhu. Rasulullah bersabda, innal qabra, sesungguhnya kubur. Jadi sering kita mengatakan dengan kata kubur, itu asal katanya adalah bahasa Arab. Al-qabru. Bentuk banyaknya dari kubur adalah
al-kubur. Cuma di saya, di lingkungan Cepete, umumnya pribumi menyebutnya dengan sebutan tambahan imbuhan an di ujung kata kubur. Jadinya kuburan. Tapi di saya juga sering menyebutnya bukan kubur atau kuburan, tapi menyebutnya dengan sebutan kober. Makanya ketika Jumat pagi itu sudah jadi tradisi, mau kemana? Jawabnya mau ke kober. Barangkali ribet mengatakan kubur, maka itulah kebiasaan kita di sini mengatakannya dengan sebutan kober. Tapi dalam Quran itu Bapak Ibu semuanya tidak hanya disebut dengan kata kubur, tapi disebut juga dengan kata barzakh. Barzakh itu dengan huruf ba, ro, zen, kho. Barzakh. Nah, barzakh ini kalau dalam kamus Al-Munawwir artinya adalah dinding, pemisah. Kalau lebih luas lagi adalah yang memisahkan dunia dengan akhirat. Disebut juga dengan barzakh. Sesungguhnya kubur, kata Rasulullah, adalah awwalu manzilin, tempat pertama. Min manazilil akhirati, dari tempat-tempat akhirat lainnya. Tolong fokus dulu, Pak Hasan, Bu Nurhayani, Pak Jusman, Pak Erwan, Bu Cut Aminah. Kuburan adalah tempat akhirat pertama sebelum atau dari tempat-tempat akhirat lainnya. Jadi, siapapun yang meninggal dunia saat ini adanya di akhirat pertama dari akhirat-akhirat lainnya atau sebelum masuk ke akhirat-akhirat lainnya. Akhirat-akhirat lainnya itu adalah ketika terjadi hari kiamat. Maka orang tua kita, keluarga kita yang sudah tiada, saat ini adanya di akhirat pertama sebelum masuk kiamat, yaitu kubur atau disebut barzakh. Bisa dipahamin semua ini? Insya Allah bisa ya. Nah, berarti jika seseorang meninggal dunia di tahun 2022, kita fokus sejenak ya. Seseorang meninggal di tahun 2022, lalu umpama kiamatnya terjadi di tahun 3022, maka dia di kuburan selama 1000 tahun. Kalau kiamatnya terjadi itu tahun 3022. Lalu bagaimana jika dia meninggal tahun 2022, lalu kiamatnya tahun 5000 atau 10.000, berapa ribu tahun dia berada di alam kubur? Maka keyakinan kita, siapapun yang meninggal dunia, semuanya di kuburan atau akhirat pertama, menunggu sampai datangnya hari kiamat. Nah, garis bawahi, Bu Asma ini, Bu Miranti, Bu Dewi, Bu Sylvia, Bu Manila, Pak Hasan semua, garis bawahi ucapan saya berikut ini. Mereka menanti kiamat, apa yang mereka rasakan? Tanda tanya besar. Saya ulangin ya. Mereka yang di kuburan menanti sampai hari kiamat, apa yang mereka rasakan? Tanda tanya besar. Maafkan ya Ibu, jadi menyuruh Ibu dan Bapak untuk tulis tanda tanya besar ya. Dan ucapan tadi itu di garis bawah ya. Maafkan ya, karena saya lihat yang hadir di hadapan saya kebanyakan usianya di atas saya. Ini bukan menyuruh ya Bu, maafkan ya. Nah, apa yang mereka rasakan Ustadz? Bapak Hasan, ini saya baru pertama kali di Zoom ini.
Bisa enggak yang hadir ini membuka Al-Quran, surahnya 40. Ayatnya 46. Sudah ketemu belum? Surahnya 40, ayatnya 46. Surah 40, ayatnya 46 tertulis dengan sebutan Ghafir. Tapi dalam Quran sering disebut dengan sebutan juga Al-Mu'min. Pak Hasan, maafkan ya, barangkali bisa dibacakan terjemahnya ya. Saya yang bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Silakan Bapak. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Nah, masing-masing lihat ke handphone atau Qur'annya ya. Di ayat pertama hurufnya an-nar. Dalam bahasa Arab, nar itu api. Kenapa kok neraka itu disebut dengan sebutan api, Ustadz? Karena umumnya siksa neraka itu disiksa dengan cara dibakar. Tapi tidak melulu neraka itu disiksa dengan api. Neraka juga disiksa dengan zamharir. Saya tulis ya. Saya tulis. Maaf, nampak kelihatan yang saya ini kan? Kelihatan ya. Kelihatan ya. Neraka itu juga disebut bukan hanya dengan nar, tapi disebut juga dengan zamharir. Apa itu? Zamharir. Apa itu zamharir, Ustadz? Dingin yang sangat. Dingin, maaf, salah ketik ya. Dingin yang sangat. Jadi kalau begitu, neraka tidak melulu disiksa dengan api. Kita berada di satu tempat yang sangat dingin, itu sungguh melukai diri. Dan jangan pernah membayangkan dinginnya neraka seperti dinginnya di tempat yang paling dingin. Tentulah sangat beda. Nah, jadi sekarang bisa dipahami bahwasanya neraka itu tidak melulu disiksa dengan apa tadi? Api. Setelah kata neraka, tolong lihat maaf ya, ke Qur'annya. Tidak terjemah Bapak, Ibu, Qur'an ya. Setelah kata an-naru, Allah mengatakan ke bahasa Arabnya Qur'annya. Yu'roduna. Yu'roduna itu artinya diperlihatkan. Jadi kalau dari awal itu neraka diperlihatkan. Alaiha kepadanya. Neraka diperlihatkan kepadanya guduwa tiap pagi, wa asyiya dan tiap petang. Ya, Bu Eli, Bu Mauli dan semua, neraka diperlihatkan kepadanya tiap pagi dan petang. Bisa dijawab ya. Ayat ini berkenaan sebelum kiamat atau sesudah kiamat? Jawabannya ayat ini berkenaan bukan setelah kiamat. Ayat ini berkenaan sebelum terjadinya hari kiamat, yaitu di alam kubur. Kenapa saya bisa mengatakan begitu? Karena penduduk neraka bukan diperlihatkan neraka, tapi penduduk neraka diazab. Fokus ya. Sedangkan kalimat dalam Al-Quran diperlihatkan yu'robuna. Wahai penduduk neraka, ke arah saya maaf ya. Wahai penduduk neraka, ini loh neraka. Enggak, tapi neraka itu akan mengenai atau mengazab penduduk neraka. Yang kedua,
Neraka diperlihatkan kepada mereka tiap pagi dan petang. Ya, Ibu Aas, Bu Resmi dan semua, adanya pagi dan petang karena adanya matahari. Sementara di hari kiamat nanti matahari dan apapun yang dijadikan sesembahan manusia itu hancur. Berarti ayat ini butuh tafsir. Saya ulangin ya. Ayat ini membutuhkan apa tadi? Tafsir. Nah, apa itu Ustadz? Hadis Bukhari Muslim. Tolong dicatat ya. Nabi bersabda, in kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar. Inna ahadakum idza mata uridu alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashyi. Setiap salah seorang di antara kalian ketika meninggal dunia, maka di kuburan diperlihatkan tempat tinggalnya tiap pagi dan petang. Apabila dia adalah penghuni sorga, maka yang akan diperlihatkan di kuburan adalah indahnya surga tiap pagi dan petang. Apabila dia adalah penghuni neraka, maka yang akan diperlihatkan adalah azab neraka tiap pagi dan petang. Bisa dipahami? Semuanya? Bu Sri, Pak Rizal, saya ulangin ya. Setiap kalian, kata Nabi, akan diperlihatkan bagaimana tempat tinggal kalian tiap pagi dan petang. Kalau yang di kuburan adalah penghuni sorga, maka yang diperlihatkan adalah indah atau nikmatnya surga tiap pagi dan petang. Apabila yang di kuburan adalah penghuni neraka, maka yang diperlihatkan adalah neraka tiap pagi dan petang. Jadi kalau begitu, orang tua kita yang sudah meninggal dunia, keluarga yang sudah meninggal dunia, yang sekarang berada di alam kubur, mereka tahu atau tidak surga atau neraka, padahal belum terjadi kiamat? Tahu? Jawabannya adalah, saya lihat dari anggukan kepala Bapak dan Ibu Pak Hasan, kebanyakan pada begini kepalanya Pak Hasan. Saya berbaik sangka, mereka semuanya insya Allah pada tahu kalau seandainya yang di kuburan itu diperlihatkan surga atau neraka tergantung dari amalannya. Jadi, kalau begitu, orang tua kita saat ini di kuburan tahu nanti surga atau neraka ketika diperlihatkan tiap pagi dan petang. Dan saya berharap Ibu Nur Hayani dan semuanya, saya berharap kedua orang tua kita yang sudah tiada, yang diperlihatkan adalah surga di kuburan tiap pagi dan petang. Bisa dipahamin sampai di sini semuanya? Alhamdulillah ya. Satu. Ya, pertama, jenazah diletakkan di liang lahat. Ukuran kuburan lebar semeter, panjang 2 meter. Pak Erwan, ukuran kuburan lebar semeter, panjang 2 meter. Ya, tolong ucapan ini digarisbawahi ya. Bu Dewi semuanya ke arah saya sebentar ya. Semuanya fokus dulu. Jangan memahami akhirat dengan akal dunia. Gimana tadi? Jangan memahami akhirat dengan akal dunia. Pak Rizal, Pak Erwan, Pak Hasan, dan jamaah yang laki-laki, kalau saya berikan pilihan, pilih mana di hari kiamat nanti? Surga, istri, atau bidadari? Banyak jamaah laki-laki pada pilih apa? Bidadari. Karena dia beranggapan istrinya seperti itu di sorga begitu lagi. Padahal semuanya berubah. Kita tidak bisa memahami akhirat dengan pandangan akal dunia. Kuburan lebarnya semeter, panjangnya 2 meter, itu pandangan kita. Ketika kita meletakkan, ya, ketika kita meletakkan jenazah ke liang lahat, kemudian jenazah ini akan ditanya ketika kita meninggalkannya sebanyak 7 langkah. Bapak Ibu di ruangan Bapak tinggal mengikuti saya, ucapan 7 aja. Langit yang Allah ciptakan jumlahnya 7. Bumi yang Allah ciptakan seperti langit jumlahnya 7. Lalu ketika kita tawaf mengelilingi Ka'bah jumlahnya 7.
Lalu setelah itu kita sa'i dari Safa menuju Marwah, jumlahnya 7. Dalam sepekan atau seminggu ada berapa hari? 7 hari. Lailatul Qadar dalam satu riwayat terjadi di bulan Ramadan di malam ke-27. Dari situlah orang-orang Nahdiyin atau orang-orang Nahdlatul Ulama mengadakan tasyakuran kandungan atau kehamilan sebanyak 7 bulan. Dari situlah orang-orang Nahdlatul Ulama mengadakan tahlilan kematian sebanyak 7 malam. Sampai ketika kita meletakkan jenazah di liang lahat, dia akan ditanya ketika kita meninggalkannya berapa langkah? 7 langkah. Apa yang ditanya Ustadz? 4. Barangkali ada satu riwayat mengatakan 5 dan sebagainya. Yang saya dapatkan di hadapan saya adalah 4. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa ma dinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Wa ma kitabuka, apa kitabmu? Jangan dihafal. Setelah kajian, Tuhanku Allah, agamaku Islam, nabiku Muhammad, kitabku Quran. Tidak. Yang menjawab adalah amalan kita. Semoga ya kita yang hadir di Zoom ini, saudara kita dan semua keluarga kita dimudahkan Allah menjawab pertanyaan ini. Amin. Nah, ada nggak manusia yang bebas dari pertanyaan ini? Titik 2. Ma min muslimin yamutu lailatal jumu'ah au yaumal jumu'ah illa waqahullahu min fitnatil qabri. Barang siapa umat muslim meninggal dunia di malam Jumat atau hari Jumat, maka dia dibebaskan dari fitnah kuburan. Barang siapa yang meninggal dunia, meninggalnya malam Jumat atau meninggalnya hari Jumat, maka dia dibebaskan dari fitnah kuburan. Fitnah kuburan itu, tolong garis bawahi, ada 2 ulama dalam menjelaskannya. Yang pertama, bebas dari pertanyaan munkar dan nakir. Yang kedua, bebas dari siksa kubur. Maka berapa banyak orang yang berharap meninggal dunianya di malam Jumat atau di hari Jumat? Salah satunya 2 penjelasan ulama. Yang pertama, bebas dari pertanyaan munkar dan nakir. Dan yang kedua, bisa jadi bebas dari azab kubur. Tolong dibuka Qur'annya, surahnya 20, ayatnya 127. Tolong dibuka, ya Allah. Pak Hasan, maafkan ya, metode seperti ini saya ya. Nggak apa-apa ya. Quran surahnya ke berapa tadi? Silakan. Sudah 20 ayat 127. Ayat surah ke-20. Surah ke-20 itu nama surahnya apa? Toha. Toha. Ayatnya 127. Saya bacakan Qurannya Bapak. Ya Allah, ya Rahman, semoga yang ribet, buka-buka Quran, buka-buka handphone, dimudahkan segala hajatnya ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Silakan Pak Hasan, maaf ya. Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Sungguh azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Apakah kuburan masuk akhirat? Jawabannya adalah masuk. Berarti kalau begitu azab kubur itu lebih berat ketimbang azab dunia. Saya ulangin ya. Azab kubur itu lebih berat ketimbang apa tadi? Azab dunia. Kalau bapak dan ibu diberikan pilihan, pilih mana? Dibersihkan dosanya di dunia atau merasakan azab di akhirat? Maka jawabannya adalah pilihnya dibersihkan dosanya di dunia. Meninggal dunia tidak membawa dosa. 10 ke arah tangan saya ya. 10. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Nomor 7 tadi apa Ustaz? Wa maghfiratan ba'dal maut. Kita pengen ketika meninggal dunia penuh ampunan. Jangan sampai ketika meninggal dunia masih punya dosa.
Jangan sampai ketika meninggal dunia dibalas dosa kita di akhirat. Karena azab yang menimpa manusia di akhirat lebih berat ketimbang azab yang menimpa di dunia. Ibu bapak maafkan ya. Silakan dicatat, tolong. Maaf saya jadi menyuruh ya. Tolong dicatat ya. Allah membersihkan dosa hambanya sesuai kehendaknya. Saya ulangin ya. Allah membersihkan dosa hambanya sesuai dengan kehendaknya. Ada yang dibersihkan dosa dengan cara ujian. Ada yang dibersihkan dosa dengan cara diberikan musibah. Ada yang dibersihkan dosanya dengan cara diberikan penyakit. Dan ada yang dibersihkan dosanya dengan cara kerasnya sakaratul maut. Jadi rasa sakit yang diderita oleh orang beriman tanpa dia sadari sebenarnya adalah menghapuskan dosa. Maka rasa sakit yang diderita ketika sakaratul maut, maka sebenarnya itu bisa jadi bagi orang beriman dihapuskan dosa-dosanya. Yang ingin komunikasi dengan saya silakan, tapi tidak mengganggu suara yang masuk. Bapak dan Ibu pilih mana? Dicabut nyawanya dengan cara keras atau lemah lembut? Umumnya mereka menjawab dicabut nyawanya dengan cara lemah lembut. Nomor Quran urutnya 79. Nomor Quran urutnya 79. Maaf ya, tolong ayat-ayat yang tadi bisa dicatat ya, tentang kematian. Nomor urut 79 itu nama suratnya apa? An-Nazi'at. Ayatnya 1 dan 2. An-Nazi'at ayatnya 1 dan 2. Sudah semuanya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa. Wan-nasyitati nashta. Saya ulangin ya. Wan-nazi'ati gharqa. Wan-nasyitati nashta. Pak Hasan tadi luar biasa. Jamaah langsung ada yang mencatat, ditunjukkan kepada yang lain surahnya 79 ayatnya 1 dan 2. Masya Allah. Semoga berkah yang membantu yang lain semuanya. Amin, amin. Ya, silakan Pak Hasan. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Maaf Pak Hasan dan semuanya. Berarti kalau begitu ada berapa karakter pencabut nyawa? 2. Ada yang mencabutnya dengan cara keras. Ada yang mencabut dengan cara lemah lembut. Bu Nur Hayani, Bu Wardis ini, Pak Rizal, pilihnya mana? Umumnya orang mengatakan pilihnya dicabutnya dengan cara apa? Lemah lembut. Ya, pilihnya dicabutnya dengan cara yaitu lemah lembut. Innal mu'mina la ya'malu khati'ah fayushaddadu lahu indal maut liyukaffiru biha anhu. Orang beriman pernah berbuat dosa, maka Allah keraskan sakaratul mautnya, tujuannya adalah membersihkan dosa-dosanya, maka dia meninggal dunia tidak membawa dosa. Saya ulangin. Innal mu'mina la ya'malul khati'ah fayushaddadu lahu indal maut liyukaffiru biha anhu. Nabi bersabda, orang beriman pernah berbuat dosa, maka Allah bersihkan dosanya. Allah hilangkan dosanya dengan cara kerasnya sakaratul maut. Maka dia menghadap Allah tidak membawa dosa. Jadi kalau begitu, rasa sakit yang diderita bagi orang yang beriman, maka sebenarnya tanpa dia sadari adalah penghapus dosa-dosa masa lalunya. Dan tolong dicatat, hadis At-Tirmidzi, tanda meninggal dunia orang beriman, keningnya berkeringat. Saya ulangin, tolong dicatat, hadis At-Tirmidzi, tanda meninggal dunia orang beriman, dia punya kening berkeringat. Kenapa meninggal dunia orang beriman keningnya berkeringat? Karena menahan sakitnya sakaratul maut sampai keningnya berkeringat. Tapi tanpa dia sadari, sebenarnya rasa sakit yang dia derita ketika sakaratul maut sampai mengeluarkan keringat di keningnya, itu sebenarnya Allah sedang menghapuskan dosa-dosa masa lalunya. Subhanallah. Masya Allah. Kembali lagi.
Ya, pertanyaan kuburan berapa tadi? 4. Ya, 4. Ada yang mengatakan 8. Silakan. Yang saya dapatkan adalah 4. Ya Allah, semoga ya kita semuanya nih bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Oh, sebentar. Maaf Pak Hasan, Bu Resmi dan semuanya tolong dicatat ya. Ada manusia yang merasakan sakaratul maut seperti digigit semut. Ya, ada manusia yang merasakan sakaratul mautnya seperti digigit semut. Siapa dia Ustadz? Syahid. Ya, siapa dia? Syahid. Nabi mengatakan, "Ma yajidu asyahid min alamil qatri illa kama yajidu min alamil qorsoh." Orang yang meninggalnya mati syahid tidak merasakan sakitnya sakaratul maut kecuali yang dia rasakan adalah seperti digigit semut. Jadi kalau begitu Pak Rizal Sucipto, ada nggak manusia yang meninggal dunia tidak merasakan sakitnya sakaratul maut? Maka jawabannya adalah ada. Siapa dia? Dialah yang meninggal dunianya apa tadi? Matinya mati syahid. Dalam nomor hadis At-Tirmizi, nomor hadisnya 1591. Jadi ibu semua kalau ada yang tanya, ada nggak manusia yang meninggal dunia dicabutnya tidak merasakan sakaratul maut? Ada. Yaitu siapa dia? Yang meninggalnya syahid. Bagaimana rasanya Ustadz? Rasanya seperti apa tadi? Digigit semut. Allahu Akbar. Ya Allah. Pak Hasan, Pak Rizal. Jadi ada tipe manusia yang tidak merasakan sakaratul maut kecuali seperti apa? Tadi Pak Rizal. Digigit semut. Siapa dia? Yang meninggalnya mati syahid. Allahu Akbar. Jangan terlalu sempit mengartikan mati syahid ya. Maka orang yang hadir di majelis meninggal dunia pun sebenarnya dia meninggal dunia syahid. Ada manusia yang keluar dari kuburan memakai kain ihram sambil talbiyah. Mereka yang meninggal dunia di tanah suci sedang umroh atau haji. Allahu Akbar. Ya Allah, semoga ya kita semuanya sudah di kuburan nanti penuh dengan ampunan. Ketika manusia dijawab, ketika manusia ditanya dengan 4 pertanyaan tadi dan dia bisa menjawab pertanyaannya, apa yang terjadi Ustadz? Nabi bersabda, ya, ke arah saya sebentar. Fayatihi mirrauhiha. Maka Allah akan mendatangkan wangi di kubur. Wati biha harum. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi. Dan Allah akan lapangkan alam kuburnya sejauh matanya memandang. Bu Sri, Pak Erwan, Pak Hasan, tadi saya katakan kuburan itu lebarnya 1, panjangnya 2. Itu adalah penilaian pemahaman dunia. Tapi kalau si jenazah atau ruh tersebut bisa menjawab 4 pertanyaan tadi, maka kuburannya akan Allah lapangkan sejauh akhir pandangan matanya atau sejauh matanya memandang. Maka kalau ibu, bapak, dan saya ziarah kubur ke makam keluarga kita, kemudian barangkali anak kita mengatakan, kasihan ya eyang, kasihan ya kakek, kasihan ya nenek, sempit di kuburan, jelaskan. Itu pandangan kamu nak, itu pandangan kamu nak dunia, itu pemahaman kamu nak di dunia. Tapi apabila nenek dan kakek kamu ini yang kita ziarahi bisa menjawab 4 pertanyaan tadi, maka Allah akan melapangkan kuburannya sejauh pandangan matanya. Ya Allah, semoga ya kita semuanya bisa merasakan ini semuanya. Setelah itu apa yang terjadi Ustadz? Ibu Juslida dan semuanya, ya, Ibu Manila, ke arah saya dulu. Apa setelah itu Ustadz? Wayatihi rojulun hasanul wajah, hasanus siap, toyiburi. Maka muncullah sosok manusia yang wajahnya bagus, bajunya bagus, baunya wangi. Tolong hafalkan 3 ini. Saya ulangi. Muncullah di kuburan sosok yang wajahnya bagus, bajunya bagus, baunya wangi. Gimana tadi? Wajahnya bagus, bajunya bagus, baunya wangi. Siapa dia? Maka yang dikubur atau jenazah yang sampai, dia akan bertanya, man anta?
bisa nggak menerjemahkan kalimat Arab simpel ini? Man anta, man itu apa artinya? Siapa? Apa? Anta itu kamu. Ente bagaimana Ustadz? Bahasa Betawi. Ente. Ya, man anta, siapa kamu itu? Maka orang yang wajahnya bagus, bajunya bagus, baunya wangi mengatakan, ana. Ana itu apa? Saya. Bahasa Betawinya aneh. Ya, ana amaluka soleh. Aku adalah amal solehmu ketika di dunia. Jadi Bu Nur Hayani, Pak Rizal, dan ibu-ibu yang semua yang di sini, bapak-bapak. Jadi kalau begitu, siapa yang menemani kita di kuburan nanti adalah amal ibadah yang berwujud manusia, wajahnya bagus, bajunya bagus, baunya wangi. Apa yang terjadi? Absyir billadzi yasuruka. Orang itu memberikan kabar baik kepada si jenazah yang baru datang akan surga yang dia dapatkan nanti. Jadi kalau begitu, surga dan neraka sudah dia dapatkan ketika di alam kubur. Tolong dicatat, ada keinginan orang soleh setelah wafat. Ada keinginan orang soleh setelah wafat. Jadi kalau begitu, bukan hanya kita yang punya keinginan. Oh, Masya Allah. Banyak sekali yang hadir. 459. Maafkan saya tidak sebutkan nama satu persatu. Pak Ahmad Syarif, Ibu Utari, Ibu Diet, Pak Iqbal, Ibu Wasiati, Bu Emi, Pak Harmen, Pak Hartono dan semuanya, Ibu Suci dan semua, Pak Boy, ya. Bukan hanya kita, Pak, Bu, yang punya keinginan. Saya pun punya hajat. Dan saya yakin Bapak Ibu yang ada di hadapan saya punya hajat. Ternyata orang yang sudah meninggal pun punya keinginan ketika dia sudah meninggal. Masya Allah. Agak sedikit aneh pertanyaan ini. Tolong dicatat ya. Apa keinginan? Oh, Masya Allah. Pak Hasan sekarang udah 7.15 nih. Kalau di handphone saya, waktu 7.15 dipakai buat pertanyaan. Gimana nih Pak? Nah, pertanyaan apa saya baca dari WA Bapak di sini? Ustadz, leluasakah sampai jam 7 atau sampai jam 8 Ustadz? Bisanya? Maksud saya, teruskan pembahasan apa pertanyaan nih? Boleh Ustadz yang teruskan saja Ustadz. Nah, sepakat nih Pak Rizal, Pak Boy semuanya sepakat ya? Insya Allah ya. Sampai jam berapa Ustadz bisa Ustadz? Nggak apa-apa, nanti tamu saya udah saya kondisikan. Oke. Ya Allah, saya sayang dengan Pak Hasan. Udah kayak keluarga nih ya dengan Pak Hardi. Sampai mana pembahasan saya tadi? Lupa tuh. Astagfirullahaladzim. Sampai mana tadi itu ya? Astagfirullahaladzim. Mengenai ini Ustadz yang sudah meninggal itu pun masih ada keinginan Ustadz. Allahu Akbar. Tadi saya lihat Pak Hasan, wajah bapak-bapak dan ibu-ibu pada begini-begini. Saya senang. Mereka enggak bersuara, tapi dari anggukan kepalanya menandakan mereka itu insya Allah pada paham semuanya. Amin. Ya, dan pada senyum-senyum sebagian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maafkan Bapak, memang metode seperti ini yang saya selama ini lakukan ya. Nah, Pak Hasan, Pak Hardi, putranya, dan Bapak Ibu semua, kita semua punya keinginan. Keinginan orang meninggal adalah satu, jenazahnya diletakkan di atas, jenazahnya ditaruh di keranda. Keranda itu bahasa umum. Bahasa kitanya nih, terutama saya pribumi Cepete, mengatakan kurung batang. Ditaruhlah jenazah itu di kurung batang. Lalu dibawalah saya, Pak Hasan, Pak Erwan, Pak Boy, Pak Adrian Yusuf, bawa jenazah. Nah, apa yang terjadi Ustadz? Kalau dia orang soleh, maka dia akan mengatakan, dia punya keinginan, qaddimuni, cepatlah jalannya. Wahai Pak Hasan, wahai Hashim, wahai Rizal yang bawa kerandaku, cepatlah jalannya. Satu, keinginan orang soleh yang pertama, ketika dia di dalam keranda, minta jalannya cepat. Kenapa mereka minta cepat Ustadz? Mereka sudah tidak sabar, ingin menikmati indahnya kuburan. Tapi apa yang terjadi? Yang membawa kerandanya tidak bisa dengar kalau yang di dalam minta cepat. Apalah terjadi? Gimana kejadiannya? Kalau umpama saya dan Bapak yang hadir di Zoom ini bisa mendengar yang di keranda minta cepat, pasti saya yakin sudah melepas itu keranda. Dari situlah kita bisa pahami keinginan orang soleh yang pertama adalah yaitu minta jalannya cepat. Kedua,
Keinginan orang soleh ketika sudah meninggal adalah tadi ketika dia sudah bisa menjawab 4 pertanyaan tadi, kuburannya akan dilapangkan. Ya, disepakati ini semua? Ya, Bu Diet, Bu Ita, Pak Iqbal, Pak Gufron semuanya, Pak Boy, Pak Herman disepakati ya. Pak Hartono dia apa? Dilapangkan. Ketika Pak Hartono dan semuanya kuburan dia dilapangkan dan dia dinampakkan sorga, maka dia punya keinginan. Apa itu Pak Iqbal dan semuanya? Robbi akimisa'ah. Ya Allah, kiamat segera terjadi. Jadi orang soleh yang sudah wafat, yang dilapangkan kuburannya, yang dinampakkan surga, mereka pengen kiamat segera terjadi. Pak Syahrial, Bu Ida, Bu Lina, ada nggak yang bisa menjawab? Kenapa orang soleh yang dinampakkan surga dan dilapangkan kuburannya ingin kiamat segera terjadi? Ya Allah, yang jawaban benar, semoga dimudahkan segala hajat atau urusannya ya Allah. Kenapa minta kiamat segera terjadi? Ya Allah, mudahkan jamaah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena mereka tidak sabar ingin menikmati surga. Dia nggak sabar Pak Iqbal Bustaman ingin menikmati surga. Makanya dia minta sama Allah biar kiamat segera terjadi. Bisa dipahamin semuanya? Paham. Pak Hasan, saya baca tuh di chatnya Bu Nur Hayati. Karena mereka mau masuk surga. Benar Ibu, mereka udah nggak sabar pengen menikmati surga. Berapa tuh keinginan orang soleh? 2. 3. Ketika orang soleh dilapangkan kuburannya, ya, ketika orang soleh dilapangkan kuburannya, lalu dinampakkan surga, maka mereka bicara seperti ini. Ubasyiru ahli. Ya Allah, izinkanlah aku memberikan kabar baikku kepada keluarga di dunia. Bisa dipahamin semuanya Bapak? Jelas ucapan ini? Semuanya jelas? Saya ulangin ya. Pak Iqbal, Pak Rizal, ketika mereka dinampakkan surga dan dilapangkan, mereka minta agar mereka memberitahukan kabar baiknya kepada siapa? Keluarganya yang masih hidup di dunia. Tapi ditahan dan tidak diizinkan Allah. Bayangkan, kalau seandainya orang tua kita sudah tahu keadaan mereka di kuburan, bahagia, tentulah kita akan berhenti mendoakan mereka di kuburan. Maka sampai saat ini ibu semua, Pak Gufron, Pak Harmen dan semua, kita tidak pernah tahu bagaimana kondisi orang tua kita di kuburan. Kalau kita sudah tahu mereka bahagia dan menikmati surga di kubur, maka bisa jadi kita berhenti mendoakan mereka semuanya. Jadi kalau begitu, bisa kita pahami akhirat yang pertama yaitu adalah kuburan. Ada materi bagus Pak Hasan, Pak Harmen dan semuanya. Ini tulisannya. Hadis riwayat Imam An-Nasai. Kelihatan atau tidak? Pasti jawabannya tidak. Ya, apa yang terjadi Ustadz? Nah, dibuka pertanyaan dulu kali ya Pak Hasan ya. Saya tidak enak nih terlalu lama bicara saya. Silakan dibuka pertanyaan. Barangkali ada yang ingin bertanya, silakan. Kita sesuai saja. Saya harus mengorbankan diri saya sampai jam 8 sesuai dengan jadwal. Silakan Pak Hasan. Padahal nanti kalau seandainya tidak ada pertanyaan, saya akan teruskan yang ini. Silakan Pak Hasan. Baik, terima kasih Ustadz. Masya Allah, Ustadz, uraian yang disampaikan pada hari ini sangat bermanfaat sekali, dan ini saya mencoba melihat beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan di sini. Yang pertama dari Ibu Siti Nur Zainab. Assalamualaikum Ustadz, bagi mayat yang dikubur misalnya sebulan setelah kematiannya atau jenazah tersebut tidak pernah dikuburkan karena tidak ditemukan, bagaimana pertanyaan mungkar nakir yang disampaikan kepada jenazah tersebut Ustadz? Ibu Nur semuanya, kasusnya sama seperti seseorang yang meninggal tenggelam di tengah lautan. Lalu
jasadnya atau badannya dimakan oleh ikan-ikan di tengah lautan. Tidak ditemukan jasadnya, tidak tersisa. Kalau saya jawab dengan akal logika lagi, maka ikan yang memakan jasadnya meninggal dunia. Dan kemudian ikan itu mati, lalu akhirnya terhampar oleh ombak dan menjadi buih-buih atau debu-debu di pinggir-pinggir pantai. Jadi kalau begitu, pemahaman kita yang pertama saya uraikan adalah masih sebatas pemahaman dunia. Munkar Nakir bertanya kalau ada wujudnya. Munkar Nakir tidak bertanya kalau tidak ada wujudnya. Maka pemahaman ini bagi saya perlu diintrospeksi, ditata kembali ya pemahaman kita. Meskipun wujudnya jasad tidak ada, tapi Allah berkehendak beda. Allah bisa saja menanyakan melalui malaikat Munkar dan Nakir berwujud roh atau ruh. Jadi kalau begitu, mereka yang meninggal dunia, yang wujudnya tidak ada, yang jenazahnya tidak ditemukan, bukan berarti lepas dari pertanyaan dua malaikat tadi. Allah akan bertanya melalui malaikatnya dengan cara Allah yang kita sendiri tidak bisa untuk memahaminya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Berikut ini Ustadz pertanyaan dari Ibu Erna Mohtar. Beliau menanyakan pertanyaan terkait dengan ayat 154 dalam surah Al-Baqarah. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah bahwa mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Nah, beliau mohon penjelasan kepada Ustadz bagaimana yang terkait dengan ayat-ayat ini, seperti halnya apakah hal ini hanya berlaku kepada orang yang mati syahid saja, ataukah juga ada kondisi-kondisi lainnya kepada manusia lainnya, termasuk tadi seperti halnya Ustadz menggambarkan dengan mencabut nyawanya seperti digigit semut tersebut, Ustadz. Pemahaman ayat ini terjadi berbagai macam pendapat di kalangan ulama tafsir, di mana roh orang yang meninggal dunia, meninggalnya mati syahid. Apakah mereka saat ini sudah berada di surga? Apakah terbawa dalam hempasan sayap-sayap burung? Wallahu a'lam bishawab. Tapi di ayat itu mengatakan ahya, berarti mereka itu saat ini adalah hidup. Tapi saya lebih condong kepada mayoritas ulama tafsir mengatakan mereka yang meninggal dunianya ini adalah mereka yang meninggal dunianya mati syahid. Kalau saya boleh katakan, syahid itu barangkali lebih simpel, yaitu meninggalnya di jalan Allah. Jadi orang-orang yang meninggal di jalan Allah adalah meninggalnya mati syahid. Jadi kalau lebih luas lagi, mereka yang meninggalnya tidak sebatas karena meninggal terbunuh di medan jihad. Jadi kembali ke pertanyaan yang tadi. Apakah dan siapakah mereka ini? Maka mereka itu sebenarnya adalah hidup. Cuma posisi di mereka ada di mana, itu para ulama tafsir terjadi perbedaan pendapat dalam menafsirkan ayat ini. Saya pribadi, sesuai dengan apa yang saya dapatkan, mereka semuanya berada di alam barzakh. Atau adapun mereka berada di atas langit, atau berada dalam naungan sayap-sayapnya burung, ada seperti itu yang mengatakan, itu banyak penafsiran-penafsiran ulama. Contoh kasus adalah ketika Rasulullah pergi berangkat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Rasul dipertemukan dengan para nabi. Di langit pertama, Nabi Adam. Di langit berikutnya, maka kalau begitu para nabi, mereka semuanya adalah ahya, hidup. Adapun tempat yang pasti sebenarnya hanya Allah lah yang lebih mengetahuinya. Oke. Pak Hasan sebentar. Tanggung ini tolong dicatat Sa'ad bin Mu'az. Kedua, Ummu Mahjan. Pak Iqbal, Pak Rizal, Pak Wardisni, Bu Aas, Bu Pung,
Pak Ibu Manila, Ibu Cut, dan semuanya. Siapa tadi namanya? Sa'ad bin Mu'az. Siapa tadi? Sa'ad bin Mu'az. Ya. Yang Ari, Pak Syafruddin, Ibu Tin Cimahi, namanya adalah Sa'ad bin Mu'az. Yang kedua, Pak Ahmad Syarif semuanya, namanya adalah siapa tadi? Ummu Mahjan. Ummu Mahjan. Satu, Sa'ad bin Mu'az. Ya. Di atasnya silakan tulis, apakah orang beriman kena azab kubur? Apakah orang beriman kena azab kubur? Hadisnya rawahu An-Nasa'i, dalam Sunan An-Nasa'i. Udah ya. Semuanya tidak tulis sekarang, ke arah saya sebentar. Pak Irwan, Bu Manila, Bu Cut Aminah, semuanya, Pak Hamra Hamid, ke arah saya sebentar. Ciptaan Allah yang paling besar bukan langit bumi. Langit, ya, dari bumi menuju langit, pertama butuh waktu 500 tahun. Berarti dari bumi menuju langit ke-7, tinggal kali aja. 500 kali 7. Jadi berapa? 3.500 tahun. Ya. Lalu bumi seperti langit. Buka Quran surah 65. Ayat 12. Surah berapa tadi itu? 65 ayat 12. 65 ayat berapa? 12. Ya, maaf Pak Hasan jadi merepotkan ya. Saya baca dulu sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Silakan ya. Allah yang menciptakan 7 langit dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Yang dari awal sampai tengah deh, maaf deh. Yang awal sampai tengah saja. Allah yang menciptakan 7 langit, dan dari penciptaan bumi juga serupa. Dan dari penciptaan bumi serupa. Kalau dari Quran terjemah, kadang suka membingungkan saya. Sekarang dari Qurannya yuk. Allahul ladzi, Allah yang khalaqa, menciptakan. Sab'ah, 7. Samawat, langit. Ya. Wa minal ardi, dan dari bumi, mislahunna, serupa dengan langit. Jadi berapa? Pak Iqbal, Pak Ahmad, Pak Rizal, jadi berapa? Bumi itu jumlahnya. Seperti langit. 7. Bumi pertama menuju bumi kedua, jumlahnya butuh waktu 500 tahun. Bumi 7, 3.500. Langit 7, 3.500. Berarti kalau begitu, dari bawah bumi yang paling bawah, sampai langit yang paling 7, butuh waktu 7.000 tahun. 7.000 tahun. Pak Iqbal jelas ini? Iya, 7.000 tahun. Berapa tahun? 7.000 tahun. 7.000. Nah, sini semuanya ya. Langit dan bumi dijadikan satu. Bandingannya arsy. Ibu semua fokus ya. Tidak tulis dulu sebentar. Ibu Cut semuanya ya. Bumi dan langit dijadikan satu. Ibu Pung semua ya. Kemudian dibandingkan dengan apa tadi? Arsy. Maka Nabi mengatakan perbandingan bumi dengan arsy seperti kalian melemparkan cincin. Lemparkan cincin kalian yang keluar dari jari manis ke tengah padang pasir. Perbandingan bumi dan langit jadi satu dengan arsy Allah seperti kita melemparkan cincin yang keluar dari jari manis kita. Lemparkan ke padang pasir, maka cincin itu adalah langit bumi dan padang pasir yang sangat luas adalah arsy-nya Allah. Jadi kalau begitu, makhluk ciptaan Allah yang paling besar adalah apa? Arsy.
Tadi siapa namanya? Yang Bapak tulis barusan laki-laki. Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az itu sahabat Ansor. Nabi mengatakan hazal ladzi taharrak lahu arsyur rahman. Ke arah saya semuanya yuk, pandangannya ya. Bu Nur Hayani semuanya. Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia, ke arah saya. Arsy Allah yang begitu besar menggoncang. Jadi kalau ditanya Pak Ahmad, Pak Rizal dan semua, ada enggak makhluk, ada enggak manusia ketika meninggal dunia menggoncangkan arsy? Siapa dia? Sa'ad bin Mu'az. Jelas ini semua? Jelas ya? Yang kedua, apa Ustadz? Wa futihat lahu abwaabus sama. Ketika Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia, maka 7 pintu langit terbuka. Nembus sampai arsy. 2, 3. Wa syahidahu sab'una alfan minal malaikah. Dan ketika Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia, disaksikan atau dipuji sama 70.000 malaikat. Pak Hasan semua 3 ya tadi. Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia, menggetarkan apa tadi? Arsy. Yang kedua, Sa'ad bin Mu'az meninggal, apa tadi? Terbuka 7 pintu langit. Dan yang ketiga, ketika Sa'ad bin Mu'az meninggal, disaksikan sama berapa tadi? Apa? Berapa? 70.000 malaikat. Tolong dijawab di lisan Bapak. Ini orang luar biasa tidak nih? Luar biasa. Ya, ini manusia nih luar biasa nih, meninggal dunia menggetarkan arsy, membuka 7 pintu langit dan dipuji sama 70.000 malaikat. Apa yang terjadi? Lihat ke tangan saya semuanya ya. Tolong lihat ke video saya semua ya. Nabi mengatakan sini, laqad dumma dhammatan summa furija anhu, ke arah tangan saya. Tapi saat di kuburan tetap mendapatkan sekali himpitan. Setelah itu Allah lapangkan kuburannya. Jadi ada enggak siksa yang menimpa sahabat Nabi di kuburan? Ada. Siapa dia? Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az meninggal dunianya menggetarkan arsy, membuka 7 pintu langit, disaksikan 70.000 malaikat, masih mengalami himpitan kubur. Setelah itu dilapangkan. Pak Rizal, Ibu Aas, Pak Hasan, Pak Iqbal, Pak Syarif, kita saja nanti meninggal belum tentu menggetarkan arsy. Kita meninggal belum tentu membuka 7 pintu langit. Kita meninggal belum tentu disaksikan 70.000 malaikat. Jangankan 70.000, 1 saja belum tentu memuji kita. Tapi saat ke arah saya dihimpit, langsung dilapangkan. Permasalahannya adalah seperti ini. Dihimpit, diginikan yang jadi masalah. Jadi ada nggak siksa kubur bagi orang beriman? Ada. Yaitu apa? Himpitan. Semuanya bisa dipahamin ya? Bisa semuanya? Ya. Yang kedua siapa tadi? Yang kedua siapa? Di catatan Bapak Ibu tadi. Ummu Mahjan. Ummu Mahjan. Ya. Siapa dia Ummu Mahjan, Ustadz? Sahabat perempuan Nabi. Ya. Meninggalnya malam. Dikubur malam. Boleh nggak menguburkan jenazah malam hari? Semakin cepat ya semakin baik. Semakin cepat semakin baik. Apa yang terjadi dengan Ummu Mahjan, Ustadz? Nabi tidak mengetahui Ummu Mahjan meninggalnya malam. Dikuburkan juga malam. Apa setelah itu, Ustadz? Setelah itu, Nabi paginya kok tidak menemukan Ummu Mahjan di masjid. Ternyata kebiasaan Ummu Mahjan adalah adanya di masjid. Nah, apa Ustadz setelah itu? Nabi meminta para sahabatnya untuk mengantarkannya ke kuburannya Ummi Mahjan. Saya ulangin ya. Ummi Mahjan tadi meninggalnya malam. Ya, di kuburannya dikuburkannya malam. Sahabat sengaja tidak mau beritahukan Nabi karena khawatir mengganggu waktu istirahat Nabi. Maka Nabi paginya tidak menemukan Ummu Mahjan. Sahabat mengabarkan sudah meninggal.
Maka Nabi meminta kepada para sahabatnya untuk mengantarkannya kepada jenazah kuburannya Ummi Mahjan. Garis bawahi ucapan saya. Ini orang luar biasa. Karena Nabi sendiri yang ingin ke kuburannya. Di depan kuburannya Ummi Mahjan, tolong ditulis, HR muttafaqun alaih. HR hadis riwayat muttafaqun alaih. Bukhari dan apa? Muslim. Inna hazil kubur mamlu'ah zulmah ala ahliha. Kuburan ini gelap. Saya ulangin. Kuburan ini gelap. Jadi kalau begitu kuburan Ummi Mahjan gelap. Kuburan Ummi Mahjan gelap. Siapa sih Ustaz Ummi Mahjan itu? Ini ra'aituha fil jannah limatal qutul qadha minal masjid. HR Tobroni. Hadis riwayat Imam Tobroni. Ummi Mahjan adalah aku, kata Nabi, ngelihat sekarang di surga. Karena kebiasaannya membersihkan sampah yang ada di dalam masjid. Oh, subhanallah. Di klaster Bapak, di perumahan Bapak, di masyarakat Bapak ada masjid. Masjid ada yang membersihkan. Marbot masjid jangan dipandang sebelah mata. Ummi Mahjan dijamin sorga karena kebiasaannya adalah menyapu sampah yang ada di dalam masjid. Subhanallah. Tapi Ummi Mahjan kuburannya tetap apa tadi? Gelap. Tapi gelapnya Ummi Mahjan tidak selamanya. Setelah itu terang benderang. Jadi kalau ditanya, ada enggak siksa yang menimpa bagi orang beriman di kuburan? Ada. Yaitu apa? Selain himpitan adalah gelap. Ibu, bapak semuanya, Bu Miranti, Pak Bu Hamra dan semuanya, kita di rumah Pak, mati lampu, jam 2 malam, posisi sofa di mana, posisi meja makan di mana, posisi dapur di mana, kita sudah tahu. Ditemani sama istri, sama suami, sama anak, ditemani sama keluarga, mati lampu jam 2 malam aja di rumah kita gelisah. Apalagi gelapnya kuburan yang kita tidak pernah masuk sesaat pun sebelumnya. Jadi kalau begitu, kita semuanya mengalami gelap. Bisa mengalami gelap. Dan kita ketika di kuburan butuh apa? Pelan-pelan. Butuh apa? Cahaya. Cahaya. Cahaya itu bahasa Arabnya apa? Cahaya bahasa Arabnya apa? Nur. Apa cahayanya di kuburan Ustadz? Quran surah keempat ayat 174. Quran berapa tadi? Surah 174. Nah, tolong dilihat deh. Ayat ini ada nggak kata nur ya? Saya mau bacakan ya. Nah, ada nggak Bapak Ibu kata nur di sini? Ya, ada nggak kata nur? Dan apa itu nur? Tolong lihat ya. Sudah semuanya? Surah keempat, nama surahnya apa? An-Nisa. Nah, ayatnya berapa tadi? 174. Tolong dicatat ya. Ini salah satu amalan penerang di kuburan. Tolong ditulis. Ini salah satu amalan penerang apa tadi? Di kuburan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum. Qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Ada enggak kata nur? Ada. Ada. Nah, silakan Pak Hasan, maafkan jadi merepotkan ya, silakan. Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quran. Jadi kalau begitu, amalan penerang di kuburan, yaitu apa? Bacaan Quran. Jadi bacaan Quran itu adalah cahaya. Maka orang yang sering baca Quran, insya Allah di kuburan dia akan mendapatkan apa? Cahaya. Amin. Jadi saya berharap jangan lepas dari Al-Quran. Dan saya berharap semoga kita semuanya mendapatkan cahaya di mana Ustadz? Di dalam kubur karena wasilah bacaan Quran. Dan terakhir, silakan dicatat. Silah terakhir. 10 Muharram, insya Allah Senin depan 8 Agustus. 10 Muharram, insya Allah Senin depan 8 Agustus. Sudah ya?
Nabi mengatakan dalam hadis, sebentar, Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Bapak, sebentar. Tolong di apa? Saya lupa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kelihatan belum? Belum. Sebentar, maaf. Sebentar ya. Sebentar. Yuk, silakan. Di apa namanya? Di foto. Maaf, di foto aja kali ya. Di foto. Silakan di foto. Itu nomor hadisnya. Maaf Pak Hasan, saya melebar sedikit ya. Tapi insya Allah ada manfaatnya buat jamaah teman-teman semua Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa ya. Ini di luar tema sih ya. Ini di luar tema ya. Khawatir belum ada yang mengingatkan. Sudah semuanya ini? Sudah? Sudah. Tolong kelihatan nggak apa yang saya share? Kelihatan. Kelihatan ya. Tolong Ibu lihat ke laptopnya. Ya. Afdholus Syam. Puasa yang paling utama. Ba'da Ramadan. Setelah Ramadan. Syahrullah, bulan Allah, Al-Muharram, yaitu Muharram. Berarti sekarang kita berada di bulan Muharram. Muharram itu disebut juga dengan apa? Bulannya Allah. Segala sesuatu yang dinisbatkan dengan kata Allah, maka sesuatu itu luar biasa. Rumah Allah, Ka'bah, disebut apa Pak, Bu? Ka'bah. Baitullah. Ya, jadi puasa yang paling utama setelah Ramadan, bulan Allah, yaitu bulan apa tadi? Muharram. Maka Bapak Ibu yang saat ini puasa sunnah hari Senin, tolong tambahkan niatnya lagi. Saya niat puasa hari Senin, juga puasa sunnah bulan Muharram. Ibu semuanya bisa dipahamin, Pak Iqbal, Pak Hasan bisa dipahamin semua? Ya. Nomor 2. Tolong lihat yang berikutnya. Ya. Tolong lihat, kelihatan Pak Hasan nomor 2-nya? Belum. Belum kelihatan. Nomor 2 udah? Oke. Sekarang sudah. Nomor 2 ya, kelihatan nomor 2 situ ya. Ya. Coba Pak Nur Hasan bacaannya ini kan Aisyah, benar? Betul. Ya, Aisyah radhiyallahu anha berkata, tolong lihat ke laptopnya semua ya, ke gambarnya. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin. Nah, Aisyah nggak pernah melihat Nabi Muhammad puasa sebulan penuh. Illa Ramadan, kecuali bulan Ramadan. Jadi kalau begitu, bulan Muharram itu yang pertama tadi disunahkan perbanyak apa? Puasa. Tapi usahakan puasanya jangan apa? Sebulan penuh. Karena sebulan penuh khawatir menandingi atau menyaingi puasa wajib. Yaitu apa tadi? Ramadan. Jelas semuanya Bu? Semua bisa dipahamin? Nomor 3-nya. Terakhir. Nomor 3-nya lihat. Ya, nomor 3-nya. Wasu'ila an saumi yaumi Arafah. Nabi ditanya tentang puasa Arafah. Saya hitamkan. Ya, yang saya hitamkan ini. Puasa Arafah itu adalah yukafir sanatal madiyah wal baqiyah. Menghapuskan dosa yang lalu setahun dan yang lalu yang akan datang. Berarti berapa tahun puasa Arafah itu? 2 tahun. Yang ini yang pembahasan kita nih. Saya hitamkan. Ya. Qala wa su'ila an shaumi yaumi Asyura. Nabi ditanya tentang puasa 10 Muharram. Kapan tadi jatuhnya? Hari apa? Senin depan. Ya. Nabi mengatakan yukafir sanatal madiyah, menghapuskan dosa setahun masa lalunya. 2. Ya Allah, semoga kita semua bisa berpuasa di tanggal 10 Muharram. Tutup nomor 4-nya. Kelihatan? Ya. Kelihatan? Nah, dari Ibnu Abbas, Nabi menyuruh para sahabatnya juga berpuasa. Tapi di sini yang saya hitamkan. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, yaumun tu'azzimu al-yahud wan nasara." Menurut keyakinan mereka, 10 Muharram itu bagi orang Yahudi dan Nasrani adalah hari terbunuhnya Fir'aun. Hari bukan terbunuh, tenggelamnya Fir'aun. Jadi Fir'aun itu ditenggelamkan tanggal berapa? 10 Muharram. Fa idza kana al-amul muqbil insyaallah sumna liyaumat tasi. Kalau seandainya kita nih sampai tahun yang akan datang insyaallah, maka puasalah di hari yang ke-9, yaitu hari Ahad atau Minggu.
Jadi tata cara puasa sunnah di bulan Asyura ini 9 dan 10 lebih afdol. Nomor 5. Ya, nomor 5. Kelihatan Pak Hasan nomor 5-nya? Kelihatan. Nah, sumu yauma Asyura, puasalah 10 Muharram. Wa khalifu fihi yahud sumu qablahu yauman au ba'dahu yauman. Bedakan orang Yahudi. Puasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Saya tutup. Lihat ke tangan saya semuanya Bapak Ibu. Maaf ya, tolong lihat tangan saya semuanya. Pak Ahmad, Pak Iqbal Bustaman bisa dipahamin? Pak Syarif bisa dipahamin? Puasa Muharram itu ada 4 tipe. 1 hari 10 Muharram saja. 2 hari 9-10. 2 hari 10-11. 3 hari 9-10-11. Tapi yang paling utama, yang paling kuat sandarannya, saya mendapatkannya yang ini. Yang di jari tengah saya. Yang berapa tadi Pak Iqbal? Pak Syarif? Pak Hasan, yang berapa? 10. 9? 9 dan 10. Jadi kalau begitu, pekan depan hari Minggu, 9 Muharram Tasu'a. Dan hari Seninnya, Senin depan 10 Muharram. Puasa 2 hari, menghapuskan dosa. Orang puasa, titik 2. Silakan, tutup ya. Orang puasa, titik 2. Sudah, Bapak Ibu semua? 1, orang yang rajin puasa di padang mahsyar, asyam wal Qur'an yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah, akan menjadi syafaat. 2. Pahala ibadah rata-rata 10-700 kali lipat. Pahala ibadah rata-rata 10-700 kali lipat. Ada nggak pahala ibadah lebih dari 700 kali lipat? Ada 3. Puasa, sabar, maafkan orang lain. Kalau ditanya ada nggak pahala tanpa batas? Ada di antaranya apa tadi? Puasa, kedua sabar. Nah, dari mana sabar ini? Tadi Pak Hasan saya dengar sekilas sebelum saya masuk Zoom tentang keutamaan sabar. Surah 39 ayat 10. Surah berapa tadi? 39. Surah berapa? Surahnya 39 ayat 10. Maafkan Pak, ngerepotin ya. Ya Allah, saya ketemu Pak Hardi, nggak enak nih. Ya Allah, Bapak saya disuruh terus sama Ustadz ya. Maafin saya ya Pak. Ya Allah, Pak Hardi, ikut nggak Pak Hardi join ini? Maafkan saya ya. Yuk, saya baca Pak Hasan yang menerjemahkannya. Pak Iqbal, sehat Pak Iqbal, Pak Syarif, Pak Erwan, pada sehat semuanya Ibu ya. Semangat terus. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Silakan. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Sebentar. Bumi Allah luas. Dan bumi Allah itu luas. Ya, baru kemarin ketemu di Bintaro, ketemu lagi di Simatupang, ketemu lagi di Pondok Pinang. Bumi sempit ya, kayak daun kelor, hapus ucapan itu. Wah, Pak Iqbal senyum tuh, Pak Hasan. Dia senyum. Kalau Pak Syarif saya nggak bisa ngeliat senyum apa nggak pakai masker. Nah, Pak Iqbal senyum tuh barusan. Kalau umpama ada yang bilang bumi nggak seluas daun kelor, hapus. Bumi Allah itu luas. Tolong teruskan lagi Pak Hasan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Jadi pahala sabar itu lebih dari 700 kali lipat. Termasuk puasa. 1. Tolong dicatat ya dalilnya sabar itu yang tadi bagus tuh. Pahala sabar tanpa batas. Kalau bibi saya, Pak Iqbal, Pak Hasan yang kerja di tempat saya ini, bibi, dia bilang begini sama saya. Pak, sabar itu seperti kacang panjang. Kata bibi saya nih, sabar seperti kacang panjang Pak Syarif, Pak Erwan, Pak Rizal. Ya, seperti kacang panjang. Pak, kacangnya panjang. Saya potong kecil-kecil, saya iris kecil-kecil. Namanya tetap kacang panjang.
Jadi kalau begitu sabar itu tiada batasnya. Kalau umpama ada yang bilang sabar itu ada batasannya, itu barangkali perlu dikoreksi ya. Sabar itu tiada batasannya, Pak Syarif. 1, orang yang puasa dapat syafaat. 2, pahala puasa tanpa batas. 3, pahala puasa tidak bisa diambil orang. Pak Rizal bertengkar dengan Pak Iqbal. Pak Iqbal membicarakan aibnya Pak Rizal. Tanpa disengaja, maka pahalanya Pak Iqbal diberikan ke Pak Rizal. Kalau udah habis bagaimana pahalanya Ustadz? Dosanya Pak Rizal dikasih ke Pak Iqbal. Jangan tersinggung, contoh duangan. Setelah itu ada nggak Ustadz? Ada amal ibadah yang pahala nggak bisa diambil orang. Apa diantaranya? Puasa. 3, setan bisa masuk ke tubuh kita. Hati-hati dengar suara azan gelisah, baca Quran gelisah, pengajian gelisah. Hati-hati. Ada nggak amalannya Ustadz biar setan itu persempit jalur ke dalam tubuh kita? Ada. Fadayyiqu majariyahu bisaum. Bilju. Persempitlah jalurnya setan itu ke tubuh kita dengan cara apa? Puasa. 4. 5, sumu tasihu. Puasalah, badan kalian jadi apa? Sehat. 6, pintu sorga jumlahnya 8, pintu neraka jumlahnya 7. Saya ulangin, pintu sorga jumlahnya berapa tadi? Berapa tadi pintu sorga jumlahnya? 7. Pintu sorga Bapak jumlahnya berapa tadi? Ya Allah mudahkan ya Allah jamaah. Berapa tadi pintu sorga jumlahnya? 8. Ya, pintu neraka itu berapa jumlahnya? 7. Quran surah 15 ayat 44. Quran surah 15 ayatnya 44. Ketemu sudah semua? Ketemu semua? Sudah Pak Hasan? Ya. Surahnya ke 15 ayatnya 44. Bismillahirrahmanirrahim. Laha sab'atu abwab likulli babim minhum juz'um maqsum. Silakan Pak Hasan. Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Jahanam itu sebutan neraka. Berapa pintu neraka? 7. Ke tangan saya yuk, lihat yuk. Ke tangan saya maaf ya. Jahanam, Lazo, Sakor, Hutomah, Jahim, Sa'ir, Hawiyah. Nanti kapan-kapan kita bahas rujukannya Quran semua ini. Buat siapa Jahanam? Lazo, Sakor, Hutomah, Jahim, Sa'ir, Hawiyah. Kalau gitu neraka 7 Al-Quran yang bicara. Pintu sorga 8. Pintu sholat, pintu sedekah, pintu royan, pintu jihad, pintu taubat, pintu ikhlas, pintu menahan marah, pintu aiman. Nomor 3 pintu puasa, royan. Maka orang yang rajin puasa, insya Allah sorga dari pintu royan. Dan tutup apa Ustadz? Orang yang rajin puasa itu detoksifikasi, mengeluarkan sel-sel darah kotor. Makanya orang yang puasa itu insya Allah aura wajahnya beda dengan orang-orang yang tidak puasa. Pak Hasan ke arah saya semuanya, Pak Syarif, pandangan ke saya semuanya. Jadi kalau orang-orang puasa itu insya Allah kita memandang wajahnya, badan kita jadi enak. Hati kita jadi adem memandang orang-orang yang istiqomah dalam kepuasaannya. Insya Allah saya lihat wajah Pak Rizal, Pak Hasan, Pak Iqbal, Pak Ahmad, Pak Erwan, Ibu semuanya, hati saya jadi nggak enak ngomongnya saya. Jadi adem insya Allah. Ya, jadi kalau gitu bagaimana Ustadz? Jadi orang-orang yang puasa Allah muliakan dunia dan akhirat. Amin. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Pas sisa 4 menit. Tutup dengan doa. Ya Allah, saya mengikuti hajatnya orang tua kita, Bapak Hasan. Saya tidak enak. Juga dengan Pak Hardi. Ya. Jadi pas Pak, acara saya tunda dulu demi sampai jam 8. Insya Allah kapan-kapan kita teruskan lagi. Ya, semoga ada hikmahnya. Maafkan saya Pak Iqbal, Pak Rizal, kalau salah-salah kata ya. Pak Syarif semuanya. Nah, gimana Pak Hasan? Silakan. Baik. Masya Allah Ustadz Hashim, terima kasih sekali atas sharing yang disampaikan pada hari ini. Dengan metodologi yang sangat mudah dicerna oleh para peserta pada hari ini, dan juga topik yang disampaikan saya kira mengingatkan kepada kita semuanya, apalagi kalau sana kita memperhatikan usia rata-rata kita di forum ini ya, yang sering kita sampaikan Ustadz, kita sudah berada dalam etapa terakhir dalam perjalanan kehidupan kita ini, dan dalam ketidaktahuan kita bahwa kapan kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya
materi yang disampaikan oleh Ustadz pada hari ini akan sangat bermanfaat sekali insya Allah sebagai pengingat bagi kita semuanya. Nah, sehingga mudah-mudahan hanya kebaikanlah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan semoga sebagaimana tadi diingatkan oleh Ustadz, semoga kita semuanya menjadi bagian dari hamba Allah yang dihapuskan Allah segala dosa dan kesalahan kita sebelum kita memasuki wilayah akhirat itu, dengan puncaknya pada saat sakratul maut itu. Mudah-mudahan apapun yang berlaku dalam sakratul maut itu, apakah keras atau ringannya, mudah-mudahan sebagai cara Allah untuk menghapuskan dan menggugurkan segala dosa dan kesalahan kita, agar benar-benar sebagaimana disampaikan tadi, ketika kita telah masuk ke alam kubur kita, maka pemandangan yang dihadirkan pada pagi dan petang itu hanyalah pandangan-pandangan yang membuat kita rasa tidak sabar untuk dapat menjumpai jannah yang Allah janjikan bagi kita semuanya. Nah, baiklah Ustadz, kita sebagaimana biasanya dalam forum ini, setiap hari selain dari tanya jawab yang kita sampaikan kepada narasumber, dan kita selalu memberikan kesempatan pula kepada para peserta dengan diwakili oleh beberapa orang yang ada di antaranya untuk menyampaikan ucapan, komentar, sambutan, ataupun pertanyaan kepada Ustadz. Dan pada hari ini, sebagaimana biasa, kita mendapati bahwa Profesor Suharyadi, Rektor Universitas Dian Nusantara, di mana saya juga berkiprah di perguruan tinggi ini sebagai wakil rektor tiganya atas amanah yang Allah berikan melalui Prof. Suharyadi sebagai rektornya. Maka kami ingin sekali mengundang beliau untuk menyampaikan komentar, sambutan, tanggapannya di dalam acara kita ini. Kepada Prof. Suharyadi kami persilakan. Terima kasih Pak Hasanuddin. Siap, Prof. Terima kasih Pak Ustadz Hasyim Adnan. Bapak-Ibu sekalian, sama NBO. Wah, ini masih 418 nih, orang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau sudah acara beranda ini tinggal 300-an ya. Ini masih 400 lebih nih. Semua sangat tertarik nih Pak Hasyim. Luar biasa cara metode menyampaikannya ya, sehingga kita semakin memahami dan tentu banyak belajar dari apa yang disampaikan Pak Hasyim ya. Dan diingatkan kembali Pak Hasyim bahwa kita kadang-kadang dulu rajin puasa, sudah makin umur malah kurang rajin puasa. Nah, puasa itu ternyata luar biasa manfaatnya ya. Jadi diingatkan dari beberapa hal yang bermanfaat untuk menerangi kubur dan lain-lain sebagainya, menghapus dosa, itu puasa yang paling utama. Jadi kita diingatkan juga bahwa nanti hari Ahad dan Senin depan Pak Hasan kita puasa semua. Insya Allah, Prof. Itu yang paling afdol kata Pak Hasyim ya. Jadi karena waktu beliau mepet sekali Pak Hasan ya, kita hanya semua saya kira melalui chatting, melalui keseriusan kita di dalam mendengarkan tausiah Pak Hasyim, menunjukkan bahwa kita semua sangat menikmati uraian yang disampaikan Pak Hasyim. Dan ya tentu tidak hanya sekali nih Pak Hasan, dan terima kasih Mas Hardi ya. Melalui Mas Hardi juga, terus kemudian Pak Hasan kenal, Pak Hasan tertarik. Kalau Pak Hasan tertarik, apalagi kita gitu ya. Jadi alhamdulillah Pak Hasan pagi hari ini kita mendapatkan siraman rohani yang luar biasa, makin mendekatkan diri kepada Allah, karena seperti Pak Hasan sampaikan tadi, umur kita sudah senja betul ya. Pak Hasan 64, saya 70, ya masih jauh di atas Pak Hasyim ya. Apalagi Pak Gufron yang beberapa kali tadi disebut-sebut sudah 75 dan lain sebagainya. Pak Sasminadi 84 ya. Jadi udah begitu banyak para senior kita yang ikut di dalam pengajian ini. Dan ini betul-betul persiapan kita di akhir masa kita, karena ada waktunya ya pasti ya, untuk mempersiapkan diri dengan berbagai hal, sehingga mudah-mudahan alam kubur yang gelap itu menjadi terang bagi kita semua. Amin. Ya. Dan insya Allah pintu surga yang 7 tadi kita bisa masukin dari manapun karena amal-amal kita di situ. Terima kasih Pak Hasanuddin, Pak Hasyim.
Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Terima Hasan, kasih. saya izin duluan pamit nggak apa-apa ya? Oke, Ustadz, saya kira sebelum Ustadz pergi, kita biasanya menutup ini dengan doa. Baik, baik. Terima kasih pada Prof. Suryadi atas sambutannya, dan mudah-mudahan Prof. Suryadi beserta seluruh jemaah diberikan keberkahan di dalam mengikuti acara ini, dan semoga rahmat Allah tercurah untuk kita semuanya. Dan Bapak dan Ibu, sebagaimana biasanya kita selalu mengakhiri acara ini dengan doa, dan kepada Ustadz berkenan kiranya untuk menutup ini dengan doa. Silakan Ustadz. Allah suka 3, lebih suka 3. Allah benci 3, lebih benci 3. Hadis kursi. Kita bahas satu saja. Dalam konteks hadisnya, uhibbu salasan wa hubbi lisalasi asyaddu. Allah suka 3, lebih suka 3. Allah benci 3, lebih benci 3. Pak Prof, Pak Iqbal semuanya, kita bahas satu saja. Nabi bersabda dalam hadis kursinya, uhibbu syaikha ta'i'a wa hubbi lisyabi ta'i'i asyaddu. Allah suka, Allah sayang dengan orang tua rajin ibadah. Orang-orang tua yang rajin ibadah, Allah suka. Ya Allah, saya jadi merinding nih Pak Prof, bicara seperti ini saya. Allah suka dengan orang tua yang ibadah. Orang tua ibadah Allah sukai. Wa hubbi lisyabil. Tetapi Allah sama orang muda, tapi sama anak muda yang rajin ibadah, lebih Allah sukai. Kalau ada orang tua ibadah, barangkali saya boleh katakan biasa. Tapi ada anak muda ibadah, itu sungguh luar biasa. Kebalikannya, abghadhu lisyabil 'asi wa bughdhi lisyakhil 'asi asyaddu. Allah benci sama anak muda tidak ibadah. Ada anak muda tidak ibadah dibenci Allah, tapi sebenarnya Allah lebih benci lagi sama orang tua, udah tua tidak mau ibadah. Jangan tersinggung Pak, memang beginilah hadisnya. Ya, Nabi mengatakan, wa min asyrati sa'ah ayazharu mautul fujaah. Wa min asyrati sa'ah, tandanya hari kiamat, ayazharu mautul fujaah. Banyak orang meninggal dunia mendadak. Bisa dilihat di YouTube, ada orang meninggalnya sedang sujud, Bapak Izhar. Di mana Ustadz Masjid Al-Ittihad Tebet? Meninggalnya di masjid, di rumah Allah sebagai tamunya Allah. Dan meninggalnya di gerakan sholat yang paling dekat. Gerakan sholat paling dekat dengan Allah adalah sujud. Kata Ibu Aida istrinya, almarhum meninggal dunia di masjid karena kebiasaan suamiku, sholatnya selalu berjamaah di masjid. Semangat ibadah. Jangan putus tahajudnya. Jangan putus puasa sunnahnya. Ustadz harus lebih dulu mengamalkan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Wa 'alimna ma yanfa'una. Warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma khtim lana min hadhi dunya bi husnil khatimah. Allahumma sholli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Tes. Sekarang saya pengen ngetes Pak Hasan. Izinkan saya sebentar Pak Hasan. Saya mau ngetes nih. Ya Allah, mudahkan ya Allah apa yang saya sampaikan. Saya mau tanya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Iqbal, Pak Erwan, tolong dijawab ya. Tolong dijawab. Bismillah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Siapa manusia yang meninggal dunia, rasa sakaratul mautnya dirasakan seperti digigit semut? Syahid. Alhamdulillah ya Allah. Pak Iqbal, kenapa tidak menjawab Pak Iqbal ya? Semangat ibadah. Pembukaan mood. Ya Allah, semoga berkah selalu ya. Tolong jawab insya Allah ya. Jawab insya Allah ya. Semangat ibadah. Insya Allah. Semangat tahajud. Insya Allah. Semoga kita semua meninggalnya husnul khotimah. Pak Hasan, mohon maaf tamu saya di bawah sudah nunggu dari tadi ya. Maafkan Pak Prof ya. Saya tinggal dulu ya. Terima kasih Ustaz. Bapak Ibu maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada akhirnya kita hantarkan sepenuh hati rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menyampaikan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang berlaku di dalam kehidupan ini sesungguhnya hanyalah atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya ini berlaku. Tentunya kita sama-sama pula menyampaikan terima kasih kepada Ustadz Hashim yang telah hadir dalam forum kita pada hari ini. Semoga atas ilmu yang beliau sampaikan pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi kita semuanya, dan kepada beliau pun semoga Allah lipat gandakan balasan dan ganjaran untuk beliau. Nah, baiklah, dengan berakhirnya doa maka berakhir pula Bapak Ibu sekalian acara kita pada hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali dalam forum ngaji bareng online ini pada hari Rabu
dan semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf lahir dan batin Bapak dan Ibu, Profesor Adi, Bapak Ibu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.